kabarnya? Saya berharap keadaan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali hari ini, dan hari ini kita akan membahas ibadah komsel kita di dalam pembahasan tentang Yohanes pasal 19. Saya mengajak kita untuk membuka Yohanes pasal yang ke-19. Saya akan berfokus pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Bunyi firman Tuhan demikian. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Nah, kalau kita melihat pada kisah ini, sebenarnya ada satu hal yang unik, bahwa orang Yahudi itu mau bekerja sama dengan orang Romawi untuk membunuh Yesus. Mustahil sebenarnya bagi orang Yahudi untuk mau bekerja sama dengan orang Romawi, karena orang Romawi adalah penjajah. Kita semua pasti tidak mau bekerja sama dengan orang yang akan menyiksa kita. Kita semua pasti tidak ingin bekerja sama dengan orang yang menjajah atas kita. Bahkan saya percaya bangsa Indonesia di masa penjajahan tidak ingin bekerja sama dengan Belanda. Kita tahu bahwa kerjasama dengan penjajah adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, kecuali kalau kita punya motivasi-motivasi tertentu yang mendukung kepentingan kita. Tetapi kalau kita tidak punya itu, untuk apa kita bekerja sama dengan penjajah? Begitu pula dengan orang Yahudi, untuk apa dia bekerja sama dengan orang yang menyakiti dan memungut pajak yang tidak seharusnya dia bayar. Nah, berkali-kali orang Yahudi diperlakukan dengan buruk oleh orang Romawi. Beberapa orang Yahudi bahkan membentuk sebuah kelompok yang namanya adalah kelompok Zelot, yang tujuannya adalah memperjuangkan kemerdekaan Israel, walaupun dengan tindakan-tindakan kekerasan. Jadi kalau saudara misalnya pernah menonton film seperti film Ben-Hur, maka saudara akan menemukan dalam film itu ada orang Zelot yang berkali-kali itu memperjuangkan kemerdekaan dengan cara-cara yang keras. Orang Zelot ini tidak peduli apa yang dilakukan, yang penting adalah memperoleh kemerdekaan. Yang menjadi tujuan dari orang Zelot ini adalah
kemerdekaan. Jadi sangat sulit untuk memahami bagian teks firman Tuhan di atas. Sangat sulit untuk menerima fakta bahwa orang Yahudi bekerja sama dengan orang Romawi. Rasanya sangat mustahil orang Yahudi itu bekerja sama dengan orang Yunani. Perlu alasan yang sangat besar, sangat kuat, bahkan sangat tidak terbayangkan untuk mereka bisa bekerja sama. Nah, Pilatus yang sudah mencium dan merasakan tentang keinginan orang Yahudi untuk bekerja sama dengannya, malah mempertanyakan keputusan orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus. Pilatus mempertanyakan kenapa Yesus harus disalibkan. Yesus itu tidak saya dapati satu kesalahan pun. Kenapa Yesus harus disalibkan? Kelihatannya di sini hati nurani Pilatus sedang terusik. Tetapi sebenarnya saya merasa bahwa Pilatus itu takut kepada Yesus. Pilatus takut kepada Yesus. Nah, kalau kita melihat secara lebih lanjut, Pilatus mungkin bertanya, kenapa hal ini harus menimpa di dalam zaman kepemimpinannya? Kalau kita membaca pada Injil-Injil lain, kita melihat bahwa Pilatus diganggu dalam mimpinya ketika dia berusaha menyalibkan Yesus. Dan di situ saya melihat bagaimana Pilatus sebenarnya memikirkan dirinya sendiri. Dia bukan memikirkan tentang pekerjaan Tuhan. Dia bukan sedang mengasihi Yesus, tetapi dia sedang memikirkan dirinya sendiri. Jangan sampai ketika dia nanti membunuh Yesus, mengizinkan Yesus terbunuh, Tuhan mengizinkan dia kena murka. Tuhan mengizinkan hal yang buruk dalam hidupnya, dan dia tidak menginginkan hal tersebut. Dia ingin hidup dengan nyaman, dia ingin hidup dengan bahagia, dia ingin hidup dengan baik, dan dia tidak ingin kena kutuk karena tindakan yang berdosa di hadapan Tuhan yang dia lakukan. Nah, sehingga saya ingin mengatakan sebuah kalimat seperti ini. Uang, harta, dan kekuasaan itu telah membuat Pilatus menjadi tidak mengenal Tuhan. Uang, harta, dan kekuasaan itu telah membuat Pilatus menjadi seseorang yang tidak mengenal Tuhan. Berapa banyak dalam hidup ini orang-orang yang mengikut Tuhan itu karena berkat. Orang-orang yang percaya kepada Yesus ketika dia berpikir bahwa dia akan mendapatkan sesuatu, tapi setelah dia tidak mendapatkan apa-apa, atau setelah dia mendapatkan sesuatu, dia meninggalkan Tuhan. Karena bagi dia uang dan harta itu adalah segalanya dalam hidupnya. Orang Yahudi dan orang Romawi tidak pernah bisa bekerja sama. Tetapi demi memastikan Yesus yang akan mereka salibkan mati, orang Yahudi bersemangat bekerja sama dengan orang Romawi. Orang Yahudi begitu ingin Yesus mati. Orang Yahudi begitu ingin Yesus mengalami hal yang buruk, hilang dari dunia ini, terutama mereka yang adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan keuntungan bagi orang Romawi adalah mereka mendapatkan tanggapan yang baik. Mereka mendapatkan respon yang positif. Bahkan mereka tidak dibenci oleh orang Yahudi. Pembahasan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa seringkali kita memikirkan diri kita seperti Pilatus. Dan hal tersebut bukanlah suatu kebenaran. Tuhan ingin kita melakukan apa yang menjadi kebenarannya dengan keyakinan bahwa kita telah diselamatkan olehnya. Kita melakukan setiap tindakan kasih, kita melakukan setiap tindakan yang baik, kita mengampuni, kita menolong orang. Semuanya itu seharusnya didasarkan oleh Injil yang telah menyelamatkan dan mengubah kehidupan kita. Dan sebagai implementasinya langsung, kita membagikan Injil itu kepada orang lain dengan tindakan-tindakan kasih kita yang mencerminkan Injil itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.